Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin dari sebagian kita ada yang mengenal tentang kitab Talmud. Apakah kitab Talmud itu? Maka kita harus membaca sebuah buku karya Profesor Dr. Muhammad Asy-Syarqawi, yaitu buku yang berjudul Talmud Kitab Hitam Yahudi yang Menggemparkan. Bukunya Profesor Dr. Muhammad Asy-Syarqawi ini, beliau adalah dosen filsafat Islam dan perbandingan agama Fakultas Darul Ulum Universitas Kairo, Mesir. Nanti kalian bisa lihat daftar isinya yang sangat menarik. Saya akan tampilkan nanti di video ini ya. Daftar isi buku ini, melihat daftar isinya saja sungguh sangat menarik sekali, apalagi isinya. Lalu di dalam buku ini ada kata sambutan penerjemah yang tertulis bahwa buku ini menyibak sebuah buku rahasia yang sengaja disembunyikan orang Yahudi dari orang-orang non-Yahudi. Karena buku tersebut berisi semua ajaran yang paling rasis dan paling diskriminatif terhadap bangsa dan agama lain. Seperti yang kalian lihat tadi di daftar isinya, bagaimana ajaran Talmud itu sangat diskriminatif dan sangat rasis sekali. Lalu di dalam buku ini ada prakata penulis. Beliau menuliskan, sesungguhnya Yahudi masa kini atau Israel kontemporer bukanlah Yahudi Musa maupun Yahudi Yakub, melainkan Yahudi Talmud. Jadi bangsa Israel atau umat Yahudi yang sekarang ini, menurut yang tertulis di dalam prakata penulis di dalam buku ini, beliau menuliskan bahwa bangsa Yahudi yang sekarang ini, yaitu Israel kontemporer, bukanlah Yahudinya umat Musa dan bukanlah Yahudinya Nabi Yakub, melainkan Yahudi Talmud, Yahudi menurut kitab Talmud. Seperti apa kitab Talmud itu? Ya kita harus membaca sendiri di dalam buku ini. Lalu di halaman 22 ada tertulis, halaman 22, di sini ada tertulis, bagi bangsa Yahudi, Talmud adalah kitab paling suci dan paling agung. Tidak ada satu kitab pun selainnya, bahkan kitab Taurat sekalipun, yang lebih suci dan lebih agung ketimbang Talmud ini. Demikian para rabi terpercaya mereka menyatakan dengan tegas. Lalu di sini disebutkan sumber bukunya. Ya. Jadi kitab Talmud itu kitab yang paling suci dan paling agung, melebihi kitab Taurat itu sendiri. Bukan saya ngomong, tetapi buku ini tertulis di dalam buku ini. Lalu di halaman 23 ada tertulis, kitab Talmud merupakan kitab yang paling berbahaya yang pernah ada di muka bumi ini. Ajaran-ajarannya merupakan bencana dan tragedi bagi kemanusiaannya. Tetapi justru ajaran-ajaran inilah yang menjadi sumber ilham dan inspirator utama bagi setiap pergerakan yang dilakukan kaum Zionis di dunia. Ya. Jadi kitab Talmud itu kitab yang paling berbahaya yang pernah ada di muka bumi ini. Menurut buku ini, bukan saya yang ngomong, buku ini bos. Lalu di halaman berapa ini? Di bab 3 ya. Nanti kalian bisa lihat di bab 3 halaman 197. Ya, kita lihat seperti apa isinya Talmud itu di halaman 197. Ini bab 2 ya. Beberapa kerusakan pada akidah dan ajaran Talmud. Allah menurut Talmud. Nah, jadi apa kata Talmud tentang Allah? Ya, di sini tertulis ya, di dalam Talmud disebutkan, sesungguhnya siang terdiri dari 12 jam
Pada 3 jam pertama, Allah duduk dan membaca syariatnya. Pada 3 jam yang kedua, ia menghukum dengan syariatnya itu. Maka pada 3 jam yang ketiga, ia yaitu Allah memberi makan seluruh alam, dan pada 3 jam terakhir, ia duduk dan bermain dengan ikan paus, raja segala ikan. Jadi menurut Talmud, Allah itu pada 3 jam terakhir, Allah duduk dan bermain dengan ikan paus. Coba kita bayangkan bagaimana Allah itu bermain dengan ikan paus. Ya, kalian nanti bisa membaca sendiri di dalam buku ini. Gitu. Lalu pada halaman 198, di sini tertulis, setelah Haikal Sulaiman hancur, Allah tidak pernah lagi bermain dengan ikan paus itu. Dan Allah tidak suka lagi berdansa dengan Hawa. Padahal Hawa telah dihiasinya sedemikian rupa dengan memberikan pakaian yang bagus dan merangkai rambutnya. Nah, jadi dikatakan di dalam buku ini, ya, di dalam buku Talmud, kitab hitam Yahudi yang menggemparkan ini, di dalam kitab Talmud disebutkan bahwa setelah Haikal Sulaiman itu hancur, Allah tidak pernah lagi bermain dengan ikan paus itu yang pada 3 jam terakhir tadi. Dan Allah tidak suka lagi berdansa dengan Hawa. Padahal Hawa telah dihiasinya sedemikian rupa dengan memberinya pakaian yang bagus dan merangkai rambutnya. Bisa kita bayangkan bagaimana Allah bermain dengan ikan paus dan Allah berdansa dengan Hawa. Bukan saya ngomong, tapi buku ini tertulis di dalam buku ini. Ya. Tadi tentang Allah, bagaimana tentang malaikat? Ya, di halaman 228 ini ada yang menarik. 228 ya. Jadi setelah tadi tentang Allah, ada nanti tentang malaikat. Talmud berkata tentang setan dan lain sebagainya. Sekarang halaman 228 ini ada judulnya boleh membunuh non-Yahudi. Ya. Boleh membunuh non-Yahudi. Ya. Di buku ini tertulis, Talmud menyatakan, bunuhlah orang-orang baik yang bukan dari Bani Israel. Diharamkan bagi orang Yahudi untuk menyelamatkan non-Yahudi dari kematian atau mengeluarkannya dari lubang yang ia terperosok ke dalamnya. Karena dengan melakukan itu berarti menjaga kehidupan para pemuja berhala. Ya. Jadi itu ajaran Talmud, bro. Kalian bisa baca sendiri dalam buku ini. Gitu. Lalu di halaman 278 Nah, di sini ada judul yaitu orang Yahudi wajib menundukkan orang Kristen dan bangsa Goyim lainnya. Ya. Di sini lalu ada judul lagi, orang Yahudi wajib mencelakai orang Kristen dan bangsa Goyim. Di sini tertulis ya, setiap Yahudi diperintahkan untuk mencelakakan orang-orang Kristen dan bangsa Goyim dengan cara apapun dan kapanpun bila ada kesempatan. Ya. Setiap Yahudi diperintahkan untuk mencelakakan orang-orang Kristen dan bangsa Goyim dengan cara apapun dan kapanpun bila ada kesempatan. Bukan saya yang ngomong, bos. Kitab ini, buku ini. Ya. Bangsa Goyim itu apa ya? Bisa kalian lihat pada halaman 268 nanti. Jadi kalian yang ingin mengetahui tentang kitab Talmud, sejarah Israel, kalian bisa membaca buku ini ya. Yaitu kitab Talmud, kitab hitam Yahudi yang menggemparkan karya
Profesor Dr. Muhammad Asy-Syarqawi. Kalian bisa membeli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalian bisa menghubungi penerbitnya langsung, atau kalian bisa membelinya di toko buku online. Kalian beli, kalian baca mulai halaman awal hingga halaman akhir. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.